Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh datang dan beribadah bersama-sama. Dan senang kalau pada pagi hari ini saya boleh hadir dan beribadah, bahkan men-sharingkan firman Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pendeta Rudi kembali tempat ini dan juga seluruh majelis yang memberi kepercayaan kepada saya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik yang diberikan kepada saya dalam ibadah kita pada pagi hari ini berbicara mengenai paradigma duniawi, ya, khususnya terkait nanti dalam hal memberi atau dalam hal menyebarkan harta. Amsal pasal 11 yang tadi kita baca, yaitu ayat yang ke-24 hingga 25 menjadi landasan perenungan kita. Saya ajak untuk kembali kita membaca Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 hingga yang ke-25. Oke, cukup jelas ya, mudah-mudahan terbaca. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, ini salah satu bagian yang seringkali menjadi kontroversial oleh karena cara berpikir dunia atau paradigma dunia tidak seperti ini, ya. Mana mungkin menyebar harta tapi malah bertambah kaya. Ada yang menghematnya sangat luar biasa, malah berkekurangan. Kita selalu punya kesan menabung, berhemat begitu ya, supaya kaya. Ini tidak, ya. Nyebar harta tambah kaya. Lalu dikatakan siapa yang banyak memberi berkat justru akan kelimpahan, diberi kelimpahan. Siapa yang kasih minum, ya sendiri akan diberi minum. Nah, saudara, ini adalah gambaran yang Alkitab hari ini ajarkan kepada kita. Nanti kita akan melihat apa yang diajarkan oleh dunia yang sangat berbeda dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Saya akan mulai dengan satu ilustrasi, saudara. Saya ambil kisah ini dari buku dari Stephen Covey, ya, seorang penulis buku yang sangat populer di beberapa tahun yang lalu. Judulnya 7 Habits of the Highly Effective People. 7 kebiasaan manusia yang paling efektif. Nah, di dalam salah satu babnya dia menceritakan satu kali dia dalam satu perjalanan di sebuah MRT, ya, sebuah kereta api bawah tanah. Di gerbong yang dimana dia tumpangi itu sepi, ya, tidak terlalu padat. Dia duduk dan menikmati suasana. Dia melihat ada yang membaca buku, ada yang sedang melamun, ada yang sedang tidur dan seterusnya. Suasana yang teduh, suasana yang nyaman. Perjalanan kereta subway itu terasa nyaman sekali. Ketika kereta itu berhenti di satu stasiun, masuklah seorang bapak dengan 4 orang anak. 4 orang anak ini ributnya luar biasa, ya, rame. Kereta api yang tadinya sunyi, kereta api yang tadinya nyaman, kereta api yang tadinya nikmat dinikmati perjalanannya, berubah menjadi ramai, kacau. Karena anak ini lari sana, lari sini. Si bapak cuma duduk saja dan diam. Melihat 4 bocah yang ramai ini, Stephen Covey sudah mulai terganggu. Dan penumpang lain sudah dari raut wajah mereka sudah juga merasa terganggu dengan keliaran 4 anak ini. Lari sana, lari sini, ada yang jatuh dan berteriak-teriak. Sampai tunggu waktu, si bapak ini tidak bereaksi apa-apa, hanya diam saja. Jengkel dia, jengkel. Lalu ya seperti orang Amerika pada umumnya, begitu ya. Kalau negor nggak pakai tunggu-tunggu, langsung dia dekati bapak ini. Bapak, tolong kendalikan anak-anakmu. Mereka sudah membuat ramai stasiun ini atau kereta ini. Si bapak itu kayak baru bangun tidur, tergagap-gagap. Oh, maaf. Lalu dia tenangkan anaknya, lalu dia minta maaf kepada Stephen Covey. Dia katakan, 1 jam yang lalu saya kacau, panik. Kami baru pulang dari rumah sakit.
Dan kami mendapatkan kabar bahwa ibu dari anak-anak ini, istri dari saya, baru saja meninggal dunia. Saudara, waktu mendengar bahwa si bapak ini rupanya sedang bingung, kalut, sedih, berduka karena istri yang dikasihinya meninggal, dan anak-anak ini belum sadar bahwa mama mereka sudah pergi, dari jengkel, dari marah, tiba-tiba langsung menjadi simpatik. Stephen Covey langsung duduk di sebelahnya dan menghibur si bapak ini dan diajak ngobrol. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang disebut dengan perubahan paradigma. Ketika kita masih berpikir cara lama kita memang dikukung oleh cara berpikir kita yang lama. Karena setahu kita, sepemahaman kita memiliki konsep demikian. Dan begitu lamanya kita hidup di tengah-tengah dunia ini dikukung dengan satu paradigma bagaimana cara kita di dalam sikap memiliki harta yang kita miliki. Dan hari ini kita mau diajarkan oleh firman Tuhan mengalami satu perubahan paradigma, mengalami perubahan baru, paradigma baru, yaitu apa? Ini saudara yang kita mau lihat. Bagaimana mungkin orang menyebar harta justru bertambah kaya? Bagaimana mungkin? Ini gak masuk logika manusia dunia. Ini gak masuk akal cara berpikir dunia. Banyak memberi, malah kita berkelimpahan. Saudara, hal-hal semacam ini tentu tidak diajarkan oleh dunia. Kita diajarkan oleh dunia bagaimana kalau kita bisa meraup sebanyak-banyaknya dan simpan sebanyak-banyaknya dan kita kuasai semuanya. Kita memiliki semuanya dan kalau perlu kita sedikit-sedikit. Prinsip ekonomi kan begitu. Dapat segede-gedenya, keluar kalau bisa sekecil-kecilnya. Itu cara dunia, saudara. Itu dunia ajarkan kepada kita. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengajak kepada kita. Bagaimana kita memiliki satu paradigma baru. Yang tidak sama dengan dunia. Yang berbeda dengan cara dunia. Dan ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara, Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 hingga sampai ke-25 ini sangat menarik sekali. Ada kata hemat di situ ya di ayat 24. Tapi mohon maaf, mungkin penerjemahannya tidak terlalu tepat. Oleh karena kata hemat sebenarnya punya nilai positif. Kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hemat itu sesuatu yang positif, ya. Tapi di sini sebenarnya mengindikasikan sesuatu yang berlebihan. Saya lebih setuju dengan terjemahan dari NIV, New International Version, dengan kata Ibrani yang digunakan hemat di sini adalah kausak. Ya. Artinya withhold unduly. Sesuatu yang ditahan terlalu banyak. Menggenggam tapi tidak mau atau tidak rela melepaskan. Kalau bahasa sederhananya pelit. Mendit. Apalagi? Kikir. Apalagi? Ya itulah saudara. Pengen dapatnya sebanyak-banyaknya tapi nggak mau keluar. Ditahan. Menahannya terlalu banyak. Pertimbangannya terlalu banyak dan digenggam sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya. Dan istilah yang digunakan di dalam ayat yang ke-24 dikatakan menghemat secara luar biasa. Ya, jadi saudara bisa pahami bahwa kata ini sebenarnya punya maksud yang negatif. Kenapa saudara? Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, hemat ini sebenarnya sesuatu yang positif. Ya. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hemat itu adalah artinya sifat kehati-hatian yang penuh perhitungan. Di dalam apa? Menggunakan ya salah satunya uang ya dalam konteks pembicaraan kita. Jadi banyak hal kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat resource dan segala macam. Tapi konteks kita hari ini yaitu dalam konteks menghemat uang. Tahu prioritas. Jadi ini positif saudara. Kita bukan berarti boroskan, pakaikan saja, lemparkan saja seperti yang dikatakan pemazmur ini ya. Hambur-hamburkan, bukan itu yang dimaksudkan. Sama sekali bukan itu ya. Tapi kita tahu mana yang menjadi prioritas.
Yang sangat berbeda dengan definisi dari kata pelit, yaitu sifat yang berlebihan. Tidak menggunakan uang dengan bijak. Terlalu menahan. Padahal dia tahu itu butuh. Kita banyak perhatikan gaya hidup orang-orang kaya, ya, kayak Bill Gates, kemudian beberapa orang-orang kaya di Indonesia, mereka pakaiannya sangat sederhana, ya. Bahkan siapa nama lengkapnya itu, Zuckerberg, ya, pencipta Facebook itu, bajunya itu melulu, saudara, hanya kaos, ya, berwarna abu-abu kalau tidak salah Pak, ya. Dan dia belinya lusinan, saudara. Tiap hari pakai baju yang sama. Ada seorang rekan hamba Tuhan di tempat kami niru, saudara. Dia beli baju hitam satu lusin, baju putih satu lusin, karena hampir tiap hari dia cuma pakainya dua warna itu. Saya bilang, kamu hidupnya terlalu plain, terlalu tidak banyak variasi, gitu ya. Kalau saya sih bebas. Saudara, ada orang yang memang kelihatannya memang menjalani hidup yang sederhana. Tapi di sini bukan berarti pelit. Karena saya tahu saudara, orang-orang kaya ini sebenarnya adalah filantropi. Ya, filantropi itu adalah orang-orang yang dengan kekayaannya dia pakai untuk mendonasikan kepada yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga, bahkan pribadi-pribadi yang membutuhkan. Mereka tahu bahwa harta yang mereka miliki bukan dia milik sendiri. Dia kendalikan itu dengan baik. Mana bagian-bagian harus dipakai untuk bisnis, mana bagian-bagian untuk dipakai untuk pelayanan atau membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan mereka pada waktu membagikan bukan satu hal yang jumlah yang kecil, memberikan perhatian kepada orang-orang dengan sangat luar biasa. Nah, itu artinya orang yang mampu, ya, memakai dana atau keuangannya dengan baik. Tapi jangan sampai kita malah berbalik, saudara. Kita menjadi terlalu menahan, ya, apa yang menjadi milik kita. Bahkan ketika Tuhan minta kepada kita untuk menggunakannya. Mungkin untuk keperluan pribadi kita, apalagi untuk keperluan-keperluan pelayanan Tuhan. Baik di gereja Tuhan maupun di mana Tuhan izinkan untuk kita berbagi bersama-sama. Saudara, ini yang sebenarnya mau diajarkan di dalam kitab Pengamsal. Amsal pasal 11 ayat 24 hingga 25 ingin mengajarkan kepada kita bukan untuk hidup boros, ya, menghambur-hamburkan, sepertinya membiarkan dana yang kita miliki untuk kita terus bagikan dan kita lemparkan, sebar harta, gitu ya. Baru viral kalau tidak salah di salah satu kota di Jawa Timur, ada orang yang karena mendapatkan satu anugerah, kalau nggak salah tanahnya dibeli oleh pemerintah karena lewat jalur tol dan dia mendapatkan ganti untung, ya. Nah, pemerintah sekarang ini luar biasa, ya, bukan ganti rugi tapi ganti untung, dan itu dapat sekian puluh M dari hasil penjualan lahan yang dia miliki. Sebagian hartanya itu disebar, betul-betul disebar, saudara. Jadi dilempar dari loteng, dilempar uangnya yang 50.000, yang 100.000, yang 20.000. Dan orang-orang banyak di kampung itu berhamburan keluar, berebutan, ya, mengambil uang yang berterbangan itu. Ya. Saudara, memang satu hal kelihatannya baik, ya, membagi, menyebarkan harta. Tapi apakah itu yang diajarkan, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Sama sekali bukan, saudara, sama sekali bukan. Kita diajarkan oleh firman Tuhan di dalam kitab Amsal ini untuk tidak menjalani hidup yang boros. Tetapi juga bukan menjadi orang yang pelit, yang tidak mau peduli dengan orang-orang sekitar kita. Banyak kali, saudara, kesempatan kita untuk membantu orang lain. Tapi kadang-kadang cara berpikir kita yang masih gaya dunia, masih manusia lama kita, membuat kita menahan. Ketika mungkin ada orang yang membutuhkan saudara-saudara seiman kita karena sakit, atau ketika gereja membutuhkan dukungan finansial dari setiap kita, kita merasa, ini bukan bagian saya, itu ada banyak majelis-majelis yang kaya-kaya, ya, saya nggak usah, ya, saya fungsian seperti biasa saja, sudah. Sudah, hati-hati. Kadang-kadang memang kita perlu bijaksana dalam memberi,
Tapi juga tidak boleh kita menahan-nahan untuk kita memberi ketika kita tahu orang ini sangat membutuhkan. Dulu saya punya pemikiran begini, saudara. Memberi kepada seorang pengemis itu percuma. Ya, percuma. Karena apa? Karena kadang-kadang para pengemis ini, mereka memang bukan karena terpaksa mereka jadi pengemis, tapi sudah menjadi profesi. Saudara tahu di salah satu kampung di Madura, di Pamekasan kalau tidak salah, yaitu viral. Kalau saudara klik di YouTube itu ada, ya. Kampung pengemis namanya, ya, kampung pengemis. Karena satu desa itu, ya, semua profesinya pengemis. Tapi saudara tahu, rumahnya keren-keren, 2 lantai, ada yang 3 lantai, parabola, TV smart TV dan segala macam. Dari mana mereka dapat? Dari ngemis di Surabaya, ngemis di Jakarta. Ngemisnya juga nggak kira-kira, saudara. Wah, traveling. Kadang-kadang mereka tidak tinggal di emperan toko atau di bawah-bawah jembatan. Mereka bisa sewa hotel kalau mereka mau, karena dapat penghasilannya luar biasa. Oke, saudara, saya setuju kalau memang kita melihat anak muda, ya, orang-orang yang kadang-kadang menjual kemiskinannya, kita tentu tidak perlu harus mendukung dan mensupport mereka. Tapi kita juga punya sensitivitas. Ada pihak-pihak yang memang sangat membutuhkan, yang harus kita tolong. Tapi kadang-kadang cara berpikir duniawi kita sampai tidak membuat kita bertindak apa-apa. Saya ingat pada waktu saya masih pelayanan di GKY Greenfield, ya. Saya sekarang melayani di Sinode GKY, Gereja Kristus Yesus, bidang misi atau pengabaran Injil. Nah, pada waktu saya melayani di Greenfield, saya ingat pada waktu flyover yang di depan Citra Land Mall, ya. Saya tahu ya, itu masih dalam proses pembangunan. Jadi daerah itu macet sekali. Grogol itu macetnya luar biasa. Nah, satu kali saya mau berangkat pelayanan, udah pakai jas, ya, pakai dasi, keren, gitu ya. Di mobil saya mengendari mobil gereja. Waktu itu masih mobil yang lama punya, yang masih kacanya itu masih manual begitu ya. Jadi saya lihat ada satu pengemis tua, ya, yang cacat begitu ya, dan cacatnya itu saya lihat memang ya cacat sungguhan. Dia mengemis dari mobil ke mobil. Saya udah lihat nih, saya lihat lampunya kok lama banget merahnya, ya. Udah hijau pun nggak bergerak, kayaknya depan ini pasti crowded nih, gitu ya. Dari mobil depan mundur, tiba-tiba di mobil saya. Dia mau mendekati mobil saya. Dari jendela yang terbuka, ya, saya langsung cepat tutup. Dalam hati saya nggak mau kasih kamu. Ya. Hati saya merasa saya tidak mau memberi kepada kamu. Padahal uang 500 atau 1000, 2000 itu satu hal yang tidak terlalu besar, ya. Tapi hari itu, ya, hati saya seperti tidak ada belas kasihan sama sekali untuk memberikan sebagian kepada dia ini. Dia seperti biasa berhenti di depan mobil saya dan menadahkan tangannya. Dan saya katakan, maaf, ya, tidak. Ke belakang. Saya lihat dari spion ada satu orang wanita berjilbab, ya, pakai mengendari mobil. Dari yang kacanya ditutup, ketika pengemis itu datang, dia malah buka, ya, dan dia kasih sejumlah uang kepada si pengemis ini. Saya lihat di spion itu, tiba-tiba hati saya. Di belakang ini orangnya tidak pernah mengenal tentang prinsip kasih, nggak pernah mengenal ajaran tentang kasih yang diajarkan firman Tuhan. Tapi dari jendela yang tertutup, dia buka untuk memberi. Saya yang hamba Tuhan, yang banyak belajar tentang prinsip kasih dalam firman Tuhan, dari jendela yang terbuka, saya malah cepat-cepat tutup untuk apa? Tidak melakukan tindakan untuk membagi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman ini mengingatkan kepada saya bahwa ada bagian-bagian yang penting untuk kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amsal ini juga mengingatkan kepada kita satu realita kehidupan kita. Jangan pikir kalau kita menyebar harta,
lalu kita kehilangan sesuatu. Tidak. Ada begitu banyak fakta-fakta juga dalam kehidupan yang orang membagi dengan penuh belas kasihan, yang membagi dengan penuh kesungguhan, dia akan diberkati dan ditambahkan kekayaan yang sangat luar biasa. Artinya apa, saudara? Dalam hal ini, pengamsal ingin mengingatkan kepada kita, yaitu sikap hati. Sikap hati kita dalam melihat kebutuhan orang-orang lain. Ini saudara yang mau Amsal ingatkan kepada kita. Kalau hati kita masih cara berpikir kita lama, kelihatan diberkati dengan harta yang kita miliki. Tapi sejatinya kita tidak memiliki apa-apa. Hati inilah yang menentukan bagaimana kita bisa berbagi kepada orang-orang lain. Tindakan kita ditentukan dari hati. Ketika kita tahu bahwa segala yang kita miliki ini adalah milik Tuhan, maka tindakan kita akan cepat untuk melakukan pemberian. Ini yang firman Tuhan dalam kitab Pengamsal mau ingatkan kepada kita. Mereka begitu keras, kamu kayak kuburan yang di luarnya dikapur putih tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Kenapa Yesus menegur mereka? Karena mereka terlalu ritual dalam keagamaan, terlalu verbalistik. Hanya religius agama saja, tapi tidak punya hati untuk melakukan sebuah tindakan. Maka saudara, dalam kesempatan hari ini Pengamsal juga mengingatkan kepada kita. Kita perlu satu tingkat lebih tinggi, one step higher. Yaitu apa? Bukan puas hanya pada religiusitas kita, tapi masuk pada spiritualitas kita. Hubungan kita dengan Tuhan tidak sekedar hanya hubungan legalisme keagamaan. Oh, saya orang Kristen, saya harus baca Alkitab. Saya orang Kristen, saya harus berdoa. Saya orang Kristen, saya harus ke gereja. Saya orang Kristen, harus melayani. Dan seterusnya. Tidak, saudara. Oke, semua itu baik dan semua itu harus kita laksanakan menjadi gaya hidup kita, kebiasaan kita. Jangan salah mengerti, ya. Hal-hal yang tadi saya sebutkan itu baik untuk kita lakukan. Tetapi jangan terjebak pada legalistik keagamaan. Itu yang terjadi pada kaum imam-imam dan ahli Taurat. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita untuk menjadi satu dengan Tuhan. Mengalami encounter, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang kemudian mendorong kita, mendrive kita untuk bertindak sesuatu. Buah roh salah satunya adalah kemurahan. Hati yang penuh dengan kemurahan akan peduli dengan sekitarnya. Itu tingkat kedewasaan rohani seseorang. Yang gak bisa dibohongi. Yang tidak bisa main-main. Dia lahir begitu saja. Dia muncul begitu saja. Dan kemudian dia bertindak sesuai dengan apa yang dialami atau yang dirasakan. Belas kasihannya itulah kemudian menggerakkan dia untuk menjadi saluran berkat. Menjadi saluran berkat. Saudara, menarik sekali apa yang dikatakan dari Amsal pasal 19 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang-orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Menarik sekali, ya. Amsal pasal 19 ini sebenarnya ada hubungan kena-mengena dengan yang tadi kita baca di pasal yang 11. Orang yang menaruh belas kasihan dan menolong saudara-saudaranya yang lemah, orang-orang yang lemah, dikatakan seperti kita memiutangi Tuhan, kasih utang sama Tuhan. Dan Tuhan kalau udah diutangi, mana mungkin lari dari utang, ya? Nggak kayak kita manusia, kalau nggak sanggup bayar kita caok gitu ya, tinggalkan pergi, ya. Sampai harus panggil debt collector untuk menagih kita. Itu mungkin kita manusia, itu duniawi kita. Ya. Tapi ketika Tuhan seperti yang dipiutangi, bukan saja dibayar lunas, tapi kan berlimpah. Luar biasa saudara. Memberi dengan tulus, jangan ada dalam pikiran kita untuk Tuhan nanti membalaskannya. Tapi percayalah, dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Dia akan bayar tepat pada waktunya. Tapi yang penting, di dalam benak pikiran kita, di dalam cara berpikir kita, dalam sikap kita tidak menuntut balasan dari Tuhan. Karena memang kita bukan seorang yang sedang berdagang dengan Tuhan. Saya kasih
saya kasih persembahan supaya nanti Tuhan limpahkan kepada saya. Lalu apa bedanya kita dengan saudara-saudara kita yang beragama sebelumnya? Ya? Kita perhatikan sumamanya saudara-saudara kita yang Konghucu begitu ya, mereka sepertinya berderma. Ya. Satu hal yang saya kagum sebenarnya dari saudara-saudara kita yang beragama Konghucu, ya Buddha, mereka sangat memperhatikan dalam hal pemberian ini. Karena bagi mereka dengan sikap ini mereka menaruh belas kasihan kepada sesama. Kalau saudara perhatikan sumamanya, ya saya kadang-kadang malu sendiri saudara, khususnya dari kelompok Buddha Suci, begitu ya, yang sangat peduli, cepat sekali ada bencana mereka pertama kali datang, kita belakangan, gitu ya. Dan mereka melakukan banyak tindakan-tindakan, walaupun kita mungkin bisa mengatakan, oh Buddha Suci kan dananya besar, itu gabungan dari berbagai macam dana. Oh kalau gereja dikumpulkan gede juga, betul saudara. Tapi satu hal adalah sikap tindakan untuk melakukan pembagian. Tapi rupanya saya mengenal ada seorang yang juga menjelaskan, karena dalam konsep teologi mereka, ketika saya memberi ini, ada harapan ya, nanti saya dilimpahi lagi oleh dewa atau oleh Tuhan dalam pemikiran mereka dengan berkat yang berlimpah. Ya. Ini seperti berdagang dengan Tuhan. Saya kasih sebagian, sedikit, nanti Tuhan akan memberkati saya dengan banyak. Saudara, tentu tidak seperti itu yang diajarkan dalam Alkitab. Tetapi satu hal yang juga menjadi satu realita, percayalah pada firman Tuhan, Tuhan tidak mau berhutang pada kita. Dia akan cash bayarkan kepada kita. Dia akan gantikan itu. Tapi yang terpenting, mulai dari diri kita lebih dahulu, ketika kita melakukan tindakan pemberian, kita tidak mengharapkan apa-apa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu, segala sesuatu yang kita miliki, sumber dan asalnya daripada Tuhan. So, ini adalah konsep persembahan yang diajarkan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, harta yang kita miliki, itu sumber dan asalnya daripada Tuhan. Kita hanya pengelola. Kita ini hanya seorang manajer yang mengatur dana yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bukan pemilik sesungguhnya. Dan kita harus mendistribusikan setiap dana yang kita miliki untuk kebutuhan-kebutuhan dari hidup pribadi kita maupun kepada sesama kita. Maka itulah yang diajarkan firman Tuhan. Persembahkanlah bagian-bagian yang harus kita persembahkan. Bahkan Roma pasal 12 ayat yang pertama, persembahkanlah segenap hidup kita, tubuhmu ini, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. So itulah konsep ibadah atau konsep persembahan yang diajarkan dalam firman Tuhan, tanpa menuntut balas. Penting sekali saudara, poin pertama ini bagi kita. Pengamsal mengingatkan kepada kita, memberi adalah bagian kesaksian iman kita. Memberi adalah harus dengan sikap hati yang tulus. Mulai dari hati kita yang terpancar keluar untuk memberikan atau membagikan kepada sesama kita. Hal yang kedua saudara, kita mulai memikirkan satu paradigma Kristen yang baru. Kalau kita sudah diberkati, kita terpanggil juga untuk memberkati. Kalau kita sudah diberkati, kita juga terpanggil untuk memberkati. Saudara, waspada dengan harta. Harta kekayaan bukan tujuan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kalau tujuannya hidup kita adalah harta, berbahagialah orang-orang kaya. Berbahagialah orang-orang yang telah bersukses dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam karir. Karena dia orang-orang yang berhasil mencapai tujuan hidup. Tapi kita juga tahu berapa banyak orang-orang kaya yang tidak berbahagia. Mereka terjerat di dalam kekayaannya dan tidak bisa menikmati kekayaannya dengan baik. Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak happy. Berapa banyak orang-orang kaya kemudian terjebak dalam kehidupan yang stres, depresi. Ini menunjukkan bahwa sejatinya hidup ini bukan untuk mencari harta. Kembali kepada satu buku, Rick Warren, Purpose Driven Life, kehidupan yang diarahkan pada sebuah tujuan.
Pertanyaan pertama yang diberikan oleh Rick Warren, apa tujuan hidup kita di dunia ini? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Kalau tujuan kita hanya untuk mencari harta, mencari kehidupan, itu tadi pertanyaannya. Orang-orang kaya ada orang yang menikmati. Tapi tujuan hidup kita di dunia ini bukan untuk itu, saudara. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan pada saudara dan pada saya. Kita diciptakan untuk menjadi saluran berkat. Maka saudara, berapapun yang kita miliki, tidak perlu kita harus menunggu jadi kaya baru kita bisa membagi. Tidak. Ketika kita tahu konsep Amsal ini, maka kita akan memiliki satu paradigma Kristen bahwa kalau kita hari ini sudah diberkati, mungkin kita sudah diberkati dengan kecukupan. Saya yakin dan percaya kita di sini nggak ada yang berpikir hari ini, aduh besok saya makan apa ya? Karena tabungan kita mungkin kosong. Kita tidak punya pekerjaan. Barangkali kita harus mengemis ke kanan dan ke kiri. Saya yakin tidak ada, dan saya berdoa juga tidak ada orang-orang yang demikian di ruangan ini. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan kecukupan. Ya. Kita diberikan tubuh yang sehat hari ini. Ya. Kita boleh datang ke gereja. Saudara, ini adalah anugerah yang luar biasa. Ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kesehatan begitu mahal. Ya. Beruntung hari ini pemerintah punya program yang namanya BPJS. Ya. Sehingga biaya-biaya pengobatan tidak harus kita bayar dengan begitu mahal. Dengan program BPJS ini terjadi pemerataan kesehatan. Orang-orang yang tidak mampu, mereka tetap bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Dan ini memang satu hal yang positif, yang harus negara lakukan pada rakyatnya. Tapi betapa beratnya ketika kita sakit, saudara. Betapa tidak enaknya kita sakit. Kenapa? Ketika kita sakit, segala sesuatu yang menjadi harapan kita sirna. Apalagi ketika Tuhan sudah memvonis kita untuk penyakit-penyakit yang berat, yang berbahaya, yang membuat hati kita galau, tidak tahu harus berbuat apa. Maka saudara, sebagai orang-orang percaya yang hari ini Tuhan sudah kasih kesehatan, Tuhan kasih pekerjaan yang baik, usaha kita mungkin tidak terlalu melimpah-limpah seperti orang-orang lain, tapi cukup. Ya. Sikap cukup itulah yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Masih ingat dalam doa Bapa kami yang kita ucapkan tiap hari? Berikanlah kepada kami, apa saudara? Makanan kami yang sebanyaknya, sepenuh-penuhnya? Enggak. Sehebat-hebatnya kita paling cukup 1 piring nasi. Secukupnya. Itu doa kita toh kepada Tuhan. Secukupnya. Ketika kita sudah diberkati Tuhan begitu luar biasa, maka saya yakin dan percaya, setiap orang yang sudah mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, dia memiliki hati yang tulus, maka dia juga akan memiliki paradigma yang baru seperti Amsal ajarkan ini. Untuk apa? Menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Menjadi saluran berkat, saudara. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Lebih berbahagia bagi kita untuk memberi daripada menerima. Kenapa? Ketika kita memberi, kita tidak akan pernah membuat kita jadi miskin. Percaya sama saya, saudara. Firman Tuhan membuktikan. Ketika kita banyak memberi, kita tidak akan pernah jadi miskin. Tapi ketika kita menyimpan banyak, tidak akan pernah kita juga akan merasa kaya. Harus ada sikap rasa cukup. Saudara, izinkan sharing. Gereja kami, GKY, dulu dikenal orang sebagai gereja yang eksklusif. Koitang atau GKY dengan gereja-gereja lain, khususnya yang ada di daerah-daerah, kita dianggap gereja eksklusif. Kenapa? Kalau ada apa-apa, udahlah kita Cung Warren, ngapain sih ikut-ikut ngumpul organisasi-organisasi? Udah, kirimin aja duitnya ya. Kirim aja duitnya. Ya, kita pikir begitu. Sampai ketika kami melayani di bidang misi, ya,
kami mencoba merubah paradigma pelayanan misi kami, ya GKY. Dulu cara kami adalah kalau ke daerah-daerah kita bawa pengkhotbah yang hebat, ya. Kita bawa tim musik, undang artis rohani, ya. Kita bikin KKR besar-besaran di lapangan-lapangan, ribuan orang kita undang, ya. Itu cara kami dulu pelayanan ke daerah-daerah. Kita bawa dokter, kasih pengobatan gratis, kita bawa sembako, kita bagikan kepada orang-orang banyak ini. Uang udah ratusan juta untuk program-program semacam ini. Tapi kami menyadari bahwa pola-pola semacam ini dulu mungkin sudah baik, jadi berkat, tapi berjangka pendek. Berjangka pendek saja. Orang seminggu, 2 minggu dengar khotbah. Udah gitu, lupa sama khotbahnya. Betul? Saya tes deh. Saudara masih ingat minggu lalu yang khotbah di sini siapa? Musa Rudi? Oh bukan, ada. Oh ingat ya, semua ya. Ayatnya masih ingat? Poin-poin khotbahnya masih ingat? Kita udah gampang lupa semua. Kecuali kalau kita catat, ya. Lain cerita kalau kita catat. Ya. Seminggu 2 minggu kita pasti lupa khotbahnya. Mau khotbah yang paling hebat sekalipun, gampang kita lupa. Seminggu 2 minggu orang pengobatan gratis, habis itu obat habis, sakit lagi. Seminggu 2 minggu dikasih sembako, sembakonya habis, selesai, lapar lagi perutnya. Kami menjadi pola-pola semacam ini tidak terlalu berdampak panjang. Akhirnya kami mengubah cara pelayanan kami dengan mendirikan apa yang namanya PPMT, Pusat Pelatihan Misi Terpadu, yaitu men-training orang, meng-upgrading orang-orang untuk apa? Dalam pemberdayaan ekonomi, dalam pemberdayaan pelayanan, dan segalanya, pendidikan, gitu ya. Tapi yang berjangka pendek. Dan puji Tuhan saudara, ini menjadi berkat. Orang dulu mengenal GKY gereja yang eksklusif, tapi puji Tuhan dengan kehadiran ke daerah-daerah. Ya, saya berkeliling seluruh Indonesia untuk bertemu dengan banyak sinode-sinode, dan mereka menyambut baik program ini. Oh dulu awal-awal memang nggak gampang. Wah, GKY datang ke Kupang, wah GKY datang ke Nias, ngapain nih? Ya, wah GKY datang ke Papua, ngapain nih? Mereka juga curiga, karena apa? Takut bikin cabang, gitu, buka pos, gitu ya. Tapi kami katakan tidak, ya. Kami hadir untuk menjadi mitra yang sejajar, menolong teman-teman, khususnya di kantong-kantong Kristen Indonesia yang sudah mengalami masa degradasi yang luar biasa, penurunan yang luar biasa. 2 provinsi termiskin di Indonesia, saudara, yaitu NTT dan Papua. Ini daerah kita. Lalu siapa lagi menolong? Kami GKY hadir kepada mereka. Kecil saudaranya? Enggak. Terbang dari Jakarta menuju Jayapura, saudara. Saya baru 3 minggu lalu ke sana. Sekali jalan 5,5 juta. Itu Lion. Kalau yang lain lagi lebih mahal lagi. PP-nya sudah 11 juta. Baru 1 kali untuk penerbangan. Pengajarnya bisa 3, bisa 4 orang. Untuk 1 minggu atau 2 minggu. So bisa kalikan saja. Belum lagi biaya konsumsinya. Belum lagi biaya akomodasinya. Semuanya. Bukan satu hal yang murah, saudara. Pelayanan misi semacam ini. Tapi puji Tuhan. Melalui pemberdayaan ini. Kita bisa menjadi berkat. Berdampak pada orang-orang yang kita latih. Dan mereka kemudian mempraktekkan. Mereka berternak babi. Kita ajarkan bagaimana ternak babi yang baik. Pakan yang baik seperti apa. Ternak ayam, segala macam. Pertanian dan segala macam. Supaya mereka apa? Terangkat ekonominya. Terangkat kesejahteraannya. Dan sampai hari ini, seluruh pelatihan kami tidak pungut biaya 1 rupiah pun. Gratis. Yang penting mereka selesai harus praktekkan. Itu saja. Selesai praktekkan. Kalian sudah dalam tanda petik, ya. Kami sudah menghutangimu. Kami menghutangimu dengan apa? Dengan pelatihan, ya. Tapi tidak perlu bayar. Kalian tugasnya cuma satu, praktekkan saja. Lakukan di gerejamu, di rumahmu, di pelayananmu, dan lakukan itu. Dan puji Tuhan, saudara. Dari cara-cara yang seperti ini sudah mulai muncul orang-orang yang berhasil, yang berkembang. Saudara, ini yang penting. Ketika kita sudah diberkati, harus menjadi saluran berkat. Saudara, gampang gak saudara melayani misi semacam ini? Saudara, saya ngalami
Saya kalau dikecam, ditentang oleh orang lain, gara-gara misi seperti ini, orang muslim marah sama saya malah mungkin akan kuat, saya akan berani. Tapi saudara, jujur, yang menentang ini bukan orang luar, justru internal kami sendiri. Karena memang dana besar, saudara, dana besar, miliaran untuk program misi 1 tahun ini. Sampai ada istilah ini ya, Pak Hari ya, misi ini ya, vacuum cleaner. Istilah yang digunakan oleh salah seorang rekan kami. Tahu maksudnya vacuum cleaner, saudara tahu? Nyedot dana, gede banget. Gitu ya. Tapi nggak ada sesuatu yang balik ke GKI. GKI dapat apa? Itu pertanyaan. GKI dapat apa? Saya katakan, maaf Pak, Bapak pertanyaannya salah. GKI sudah diberkati Tuhan luar biasa, saya katakan. Kita sudah diberkati luar biasa. Justru waktunya kita harus cari saluran berkat. Kita berdosa kalau kita nggak peduli dengan mereka. Itu yang saya katakan kepada beliau. Dalam hati saya, waduh, nggak enak juga nanti tersinggung dia dengan ucapan saya. Tapi saudara, itu yang harus kita lakukan, bukan? Dalam kehidupan di gereja Tuhan, dimanapun kita Tuhan tempatkan. Kita yang sudah diberkati adalah kewajiban bagi kita untuk memperhatikan sesama kita, apalagi saudara-saudara seiman kita. Kita harus menolong mereka, membantu mereka dengan segala daya yang kita miliki. Nggak bisa kita berdiam diri, lalu kita menahan diri. Soal ini prinsip yang diajarkan Alkitab, khususnya Amsal pasal 11 ini. Ketika kita sudah diberkati, harus jadi saluran berkat. Bagi, dan percayalah saudara, firman Tuhan membuktikan. Ketika kita membagi, melempar, menyebar harta, bukan kita berkekurangan. Tuhan akan limpahkan lagi dengan berkat-berkatnya. Buktikan itu saudara, buktikan itu dalam kehidupanmu pribadi. Yang terakhir saudara, yang ketiga, paradigma yang baru dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu jangan takut memberi. Kadang-kadang perhitungan kita terlalu banyak. Waduh, ini uang saya berapa ya? Berapa yang harus saya kasih? Bahkan untuk persembahan yang harusnya kita berikan, untuk persembahan perpuluhan dan segala macam, kita hitung. Waduh, gak bisa ya. Kita suka menahan hak Tuhan. Kita suka menahan bagian-bagian yang harus kita bagikan kepada sesama kita. Soalnya memang kalau kita mengikuti prinsip dunia begitu. Kalau bisa pengeluarannya sekecil-kecilnya, dapatnya sebanyak-banyaknya. Ya. Satu kali saya ada satu orang aktivis lah di gereja yang ngomong sama saya, Pak Hari, kita itu baru bisa tenang hidup kita kalau kita punya deposito sekian M katanya. Boro-boro M, boro-boro uang M gitu ya, ratusan juta aja juga gak gampang bagi kami. Dia katakan, saya harus kejar target, saya harus punya simpanan deposito sekian M. Dari bunganya, nanti setelah saya umur 50, dia cerita, umur 50 saya akan tenang, dari bunganya segala macam, saya tetap hidup dengan normal. Wow, keren sekali cara berpikir dia. Ya. Tapi saya katakan, apakah kamu merasa cukup puas dan tenang ketika kamu sudah memperoleh semuanya itu? Ya. Itu yang dunia ajarkan, bukan? Kita memikirkan hanya untuk diri kita sendiri. Saya tenang karena semuanya cukup. Kita lupa satu prinsip ekonomi sorga. Kita harus juga jadi saluran berkat bagi mereka-mereka yang kekurangan. Nah ini seringkali kita takut untuk membagi. Kenapa? Ketika kita membagi seperti ini nanti harta kita berkurang. Nah kalau berkurang, kesejahteraan saya kan berkurang juga. Sudah ketakutan inilah yang menghantui kita sehingga kita tidak melakukan sebuah tindakan apa-apa dalam membagi, memberi. So, Alkitab mengajarkan kita satu hukum tabur tuai. Dan ini terjadi dalam kitab Amsal ini. Ketika kita menabur harta, ingat saudara, tidak akan pernah sedikit kita dikembalikan pada Tuhan. Saya kutip 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, baik pengamsal dalam perjanjian lama, prinsip-prinsip persembahan di dalam perjanjian lama dan baru, termasuk ayat-ayat dalam perjanjian baru, semuanya satu benang merah, yang prinsip yang sama.
Ketika kita sudah diberkati, jadi saluran berkat, lakukan itu dengan ketulusan dan jangan takut untuk kita melakukan tindakan itu. Karena percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang, Dia akan melimpahi kita dengan berkat, Tuhan akan mencukupkan kita, orang yang menabur banyak akan diberkati banyak. So, ini prinsip yang Alkitab ajarkan hari ini. Mari kita punya paradigma yang baru dalam membawa persembahan kita, dalam membagikan, dalam memberi. Mari kita mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya hati yang murah hati. Buah roh kemurahan hati itu biarlah bukan hanya sekedar sebuah statement yang tercantum dalam Alkitab, tapi termanifestasi dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang siap membagi bagian-bagian yang menjadi milik Tuhan, yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan buktikan, pegang janji firman Tuhan. Jangan ragukan firman Tuhan ini. Siapa yang membagikan, menyebar harta dengan banyak, tidak akan pernah kekurangan. Tuhan tambahkan kekayaan kita. Ketika kita membagikan semuanya itu, Tuhan akan limpahkan kita dengan kelimpahan. Dan pegang janji firman Tuhan ini, saudara. Pegang janji firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Dia akan bayar lunas, bahkan dengan berkelimpahan. Tugas kita adalah praktekkan, laksanakan bagian firman Tuhan ini. Selamat dalam menjalankan firman Tuhan ini. Saya membacakan satu kutipan terakhir dari Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini dari Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 hingga 25. Satu prinsip yang indah yang kami dapatkan dari firman Tuhan. Betapa luar biasa ya Tuhan telah mendampingi perjalanan hidup kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan, kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu, ajarkan kepada kami pada hari ini menjadi orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati. Seperti pengamsal mengajarkan kepada kami, memberi dengan tulus hati, tidak mengharapkan apa yang sudah kami bagikan itu untuk menjadi kembali. Tapi kami tahu juga dari prinsip firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang pada kami, Tuhan akan membayarkan lunas pada kami. Jadikan kami saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Seberapapun yang kami miliki, kami tahu itu berkat Tuhan. Sebagian kami bisa salurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Berikan kepada kami keberanian ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menopang dan menolong kami untuk menjadi pembagi-pembagi berkat kepada pihak-pihak yang Tuhan titipkan kepada kami untuk kami lakukan. Kami pegang janji firman Tuhan yang menyebar harta tidak akan pernah kekurangan, bahkan bertambah kaya. Itu kata firman Tuhan. Kami yakin dan percaya itu juga akan terwujud dalam kehidupan kami. Orang yang menyebarkannya tidak akan pernah kekurangan, bahkan berkelimpahan. Orang yang membagikan minuman justru dia akan mendapatkan kelimpahan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kepada kami satu hati yang penuh dengan kemurahan, menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun menempatkan kami. Terima kasih, jadikan kami bukan saja pendengar firman Tuhan yang baik, tapi jadikan kami juga pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Terpuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin.